Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, ini saya absensi dahulu ya. Kak Alia, Hadir. Mauhibah, Hadir. oke, hadir semua ya. Baik, ini adalah pertemuan pertama pada mata pelajaran pengantar administrasi. Dan kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari administrasi perkantoran itu, atau biasa kita sebut dengan paradigma dan filosofi pengantar administrasi. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagi kelompok untuk diskusi bersama. Oke, Ibu akan menjelaskan materi ya. Oh iya, sebelumnya apakah ada yang udah tahu apa itu administrasi perkantoran? Belum tahu, Ibu. Oke, karena belum ada Tahu, Bu. belum karena belum ada yang tahu, kita lanjut aja ya. Kita langsung ke pengertian dari administrasi. Jadi administrasi itu berasal dari bahasa Latin. Kata ad dan administrer. Ad artinya intensif dan administrer artinya melayani, membantu, atau memenuhi. Kemudian secara KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Nah, dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain atau dengan kata lain disebut tata usaha. Kemudian dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ini adalah pengertian administrasi secara umum, yaitu sebagai suatu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan administrasi. Yang pertama itu menjadi korespondensi atau surat menyurat. Yang kedua, ekspedisi atau pencatatan setiap informasi. Yang ketiga, pengarsipan atau pengolahan informasi secara sistematis, sehingga nantinya dapat mudah ditemukan kembali saat surat-surat tersebut dibutuhkan. Kemudian ada personil administrasi. Yang pertama ada administrator. Nah, administrator ini adalah orang yang menetapkan semua ketentuan institusional yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua ada manajer. Manajer adalah orang yang memimpin dan menggerakkan secara langsung sumber daya manusia, uang, mesin, metode, maupun peralatan yang mendukung dan sebagainya. Yang ketiga ada staf atau asisten, yaitu orang yang memiliki keahlian karena harus menyumbangkan pemikiran dan sebagai penasihat untuk membantu administrator dan manajer dalam membuat kebijaksanaan pada kegiatan institusional. Yang keempat adalah worker atau pekerja, yaitu orang yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan organisasi atau institusi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri administrasi. Yang pertama dilakukan oleh sekelompok orang, yang kedua adanya kerjasama, yang ketiga adanya pembagian tugas, yang keempat memiliki kegiatan yang runtut dalam suatu proses, dan yang terakhir mempunyai tujuan. Nah, berikutnya yaitu pengertian dari kantor. Secara umum, kantor adalah bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Lebih lanjut lagi dapat disebutkan bahwa kantor adalah pusat pengelolaan data dan keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan para staf personil melakukan kegiatan manajemen. Nah, menurut KBBI, kantor adalah balai tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga tempat bekerja. Kalau ditinjau dari dua segi, yang pertama segi fisik, kantor dilihat dari bentuk luar atau gedung yang bersifat statis, yaitu suatu tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen, misalnya seperti pemeliharaan warkat dan mengurus informasi. Dilihat dari segi aktivitasnya, kantor bersifat dinamis, yakni adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kantor. Yang pertama ada alat penyambung panca indera dan ingatan pimpinan. Yang kedua ada membantu pimpinan merumuskan pekerjaan, penyederhanaan sistem manajemen, metode kerja, mencapai efisiensi dalam kerjaan tata usaha. Kemudian unsur-unsur kantor, yang pertama ada gedung, terdiri dari bangunan, ruangan, dan perlengkapan gedung. Yang kedua ada equipment, terdiri dari mesin-mesin kantor dan perabot-perabot kantor. Yang ketiga yaitu personil, yaitu semua orang yang terkait dalam organisasi kantor, mulai dari pesuruh sampai pimpinan. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang pengertian administrasi perkantoran.
Secara umum, administrasi perkantoran sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan mencatat informasi yang ada secara sistematis untuk disajikan kembali dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam arti sempit, administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Dalam arti luas, administrasi perkantoran adalah serangkaian kerjasama yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi berdasarkan pembagian tugas sesuai struktur organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, menurut para ahli yang pertama yaitu William Sprill dan Ernest Davis menjelaskan bahwa manajemen kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufakturing, pergudangan, dan penjualan. Kemudian George R. Terry, manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Kemudian yaitu Arthur Grants. Dalam bukunya, manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan perekaman dari suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari W.H. Evans. Administrasi perkantoran adalah sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Nah, berikut ada video contoh kegiatan administrasi perkantoran. Langsung next aja ya. Nah, kegiatan berikutnya nih kita langsung ke pembagian kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama akan membahas tentang administrasi. Yang kedua akan membahas tentang kantor, yang ketiga membahas administrasi perkantoran, dan yang keempat akan membahas staf administrasi. Silahkan nanti setiap kelompok berdiskusi dari kelompok 1 sampai 4, membahas materi yang sudah dibagi, dan kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan dan membuat hasil diskusi kelompok. Nanti kelompok lain bisa menanggapi. Oke, Ibu beri waktu untuk berdiskusi dan menyiapkan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Habis itu baik, kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, sudah semua presentasi dari semua kelompok. Keren-keren dan sangat bagus. Ibu apresiasi untuk kerja kelompok kalian, baik yang presentasi, bertanya, maupun menjawab.
Semuanya hebat-hebat. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Oh ya, sebelum diakhiri ini, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Jika Belum ada, Bu. tidak ada, Ibu akhiri ya. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Baik, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.